Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Cuaca politik Indonesia kelihatannya sedang tidak baik-baik saja. Ada tagar kabur aja dulu, ada juga kabar Indonesia gelap. Suasana kebatinan memang dalam bahasa saya tintrim. Ada ketidakpastian, ada kecemasan, ada kekhawatiran, tapi ada harapan. Di tengah situasi psikologi politik yang seperti itu, kemudian menarik yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Partai Gerindra dalam Rapim Nasional yang kemudian diubah menjadi Kongres Luar Biasa, kemudian mengumumkan dan menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Bukan hanya itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada aspirasi dari Partai Gerindra untuk kembali mencalonkan Presiden Prabowo Subianto untuk pemilu 2029 sampai ke 2034. Setelah konsolidasi internal di Partai Gerindra, kemudian Presiden Prabowo mengundang sejumlah ketua umum partai politik dan juga menteri untuk menawarkan koalisi permanen. Langkah politik itu menarik meskipun ada yang mempertanyakan baru lewat 100 hari sudah kemudian berpikir di 2029. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ini adalah ikhtiar dari Partai Gerindra untuk melakukan konsolidasi politik dari Partai Gerindra. Partai Gerindra dan Prabowo Subianto adalah satu. DNA Partai Gerindra adalah DNA dari Prabowo Subianto. Sehingga dengan mencalonkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, harapannya kemudian suara elektoral dari Partai Gerindra kemudian juga bisa naik untuk pemilu legislatif. Nah, sekaligus juga dengan pencalonan Prabowo Subianto ke pemilu presiden 2029, tentunya juga ini ingin mengkonsolidasikan ketua umum partai politik yang berada dalam kabinet merah putih. Ada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, ada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, ada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dan ada sejumlah elit-elit partai di Golkar, ada Bahlil Lahadalia yang berada di kabinet. Dengan mengumumkan dan meminta Prabowo Subianto sebagai capres 2029, tentunya ini menjadi tes soliditas bagi sejumlah menteri dan partai politik yang berada dalam kabinet merah putih. Apakah mereka tetap akan solid dalam satu barisan koalisi permanen dan kemudian memperjuangkan Prabowo untuk 2029-2034, tentunya ini menjadi sesuatu yang masih harus ditunggu. Bisa saja ini adalah testing the water dari Gerindra untuk melihat siapa lawan dan kawan yang akan tetap bersama-sama dengan Prabowo Subianto di 2029-2034. Bijak respon dari Prabowo mengatakan bahwa kita lihat dulu, tunggu dulu apakah janji-janji kampanyenya bisa direalisir dan bisa diwujudkan. Saya pikir itu adalah sikap bijak dari Prabowo karena situasi dan cuaca politik tidak baik-baik saja. Ada keresahan politik, keresahan politik di generasi di Z, zilenial dengan tagar kabur aja dulu karena seakan-akan tidak memberikan harapan. Lalu juga ada peringatan Indonesia gelap. Ini adalah kekhawatiran dari generasi muda yang perlu direspon secara bijak oleh Presiden Prabowo, oleh pemerintahan agar mereka betul-betul merasa humi dengan negeri ini. Dan tentunya juga yang perlu dipertimbangkan ketika Prabowo Subianto akan maju di pemilu 2029, itu usianya sudah 84 tahun.
ya. Nah, ini kan juga menjadi sesuatu yang menarik dengan siapa Presiden Prabowo akan berpasangan di 2029-2034. Apakah tetap dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau akan ada muncul calon-calon presiden atau calon-calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi kemudian menganulir aturan soal presidensial threshold. Sehingga bijak tanggapan dari Presiden Prabowo untuk sebaiknya berkonsentrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan problem-problem di tanah air yang menimbulkan kekhawatiran, yang menimbulkan kecemasan dari dampak efisiensi anggaran yang dampaknya kemana-mana. Lalu kemudian bagaimana kemudian mengatasi dan Indonesia bisa mengantisipasi dunia yang berubah. Tapi salah satu pesan penting yang disampaikan dalam peluncuran buku LP3S adalah 2025 menjadi tahun berakhirnya reformasi. Reformasi sudah mati dan memasuki era pasca reformasi. Dui fungsi ABRI yang diteriakkan 1998 sudah berubah menjadi multifungsi. Otonomi daerah yang digerakkan 1998 telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, resentralisasi. Korupsi menjadi penyakit masif yang terjadi di hampir semua lini. Hal itu tentunya perlu direspon agar reformasi tetap bisa hidup dan menghidup-hidupi, tidak seperti dibayangkan oleh sejumlah pengamat bahwa reformasi dan demokrasi Indonesia telah selesai.